Rusia dan Ukraina telah terlibat konflik sejak 2014 atau sejak pemimpin Kiev pro-Moskow digulingkan. Kali ini, kedua negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet ini berada di ambang perang. Amerika Serikat yang pro-Kiev, menuduh Moskow telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentaranya di perbatasan Rusia dengan Ukraina dan di Crimea, wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia, dalam beberapa pekan terakhir. Ini telah memicu ketakutan di Kiev dan Barat bahwa Kremlin dapat memulai perang baru dengan tetangganya. Awal bulan ini, seorang ahli militer terkemuka Ukraina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina pada awal Januari, melepaskan perang singkat dan menang. Namun Rusia membantah sedang merencanakan invasi. Moskow mengatakan pihaknya berhak memindahkan pasukan kemanapun di wilayahnya sendiri dan tindakannya bersifat defensif. Para pejabat Moskow, termasuk Presiden Vladimir Putin, telah memperingatkan NATO agar tidak melakukan ekspansi ke arah Eropa Timur atau di dekat Rusia. Lantas, apa inti dari konflik yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun ini? Apa yang sekarang disebut Ukraina, Rusia, dan negara tetangga, Belarusia, lahir di tepi sungai Dnieper, hampir 1.200 tahun yang lalu di Kievan Rus, negara adidaya abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur. Tetapi Rusia dan Ukraina berpisah secara linguistik, historis dan, yang paling penting, secara politik. Putin, bagaimanapun, telah berulang kali mengeklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Bagian dari peradaban Rusia, yang juga mencakup negara tetangga, Belarusia. Ukraina menolak klaimnya. Ukraina mengalami dua revolusi pada 2005 dan 2014. Keduanya menolak supremasi Rusia dan mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan mengatakan Ukraina bergabung dengan aliansi transatlantik yang dipimpin AS akan menandai perlintasan garis merah. Mendukung separatis setelah revolusi martabat Ukraina 2014, yang diwarnai protes selama berbulan-bulan akhirnya menggulingkan Presiden Ukraina pro-Moskow Viktor Yanukovych. Putin menggunakan kekosongan kekuasaan untuk menganeksasi Crimea. Dan mendukung separatis di Provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk. Kremlin menolak narasi aneksasi Crimea. Mereka bersikeras, Crimea dengan mayoritas suara memilih pisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Kelompok separatis di Donetsk dan Luhansk juga memisahkan diri dari Ukraina dengan masing-masing mendirikan Republik Rakyat yang otoriter dan lemah secara ekonomi. Kedua wilayah itu menerapkan kembali hukuman mati. Mereka menjalankan lusinan kamp konsentrasi di mana para pembangkang disiksa dan dieksekusi. Profesor Ihor Kozlovsky dari Universitas Negeri Donetsk menghabiskan hampir 700 hari di kamp konsentrasi serta penjara. Dan mengatakan dia disiksa oleh separatis dan perwira Rusia yang menceritakan kembali klaim Putin tentang peradaban Rusia. Perwira itu mengatakan kepada saya, tidak ada negara, adanya peradaban, dan dunia Rusia adalah peradaban. Dan bagi siapapun yang pernah menjadi bagian darinya, tidak peduli Anda menyebutnya apa, Tatar atau Ukraina, Anda tidak ada, katanya kepada Al Jazeera. Perang dan cara para separatis menyalahgunakan lawan-lawan mereka, serta salah mengatur ekonomi republik mereka, mendinginkan sentimen pro-Rusia di Ukraina. Secara paradoks, Rusia membantu memperkuat rasa kebangsaan Ukraina yang menurut beberapa politisi Rusia tidak benar-benar ada, kata Ivardale. Konflik berubah menjadi perang terpanas di Eropa. Ini telah menewaskan lebih dari 13.000 dan jutaan mengungsi. Pada tahun 2014, militer Ukraina kekurangan perlengkapan dan demoralisasi, sementara separatis memiliki konsultan dan persenjataan Rusia. Namun, hari ini, Ukraina jauh lebih kuat secara militer dan moral. Dan ribuan sukarelawan yang membantu mengusir separatis siap untuk melakukannya lagi. Sebagai seorang veteran, saya selalu siap untuk bergabung kembali dengan militer untuk membela Ukraina jika terjadi invasi, kata Roman Nabosniak, yang secara sukarela memerangi separatis pada tahun 2014 dan menghabiskan 14 bulan di garis depan, kepada Al Jazeera. Ukraina membeli atau menerima persenjataan canggih dari Barat dan Turki, termasuk rudal Javelin yang terbukti mematikan bagi tank separatis, dan drone Bayraktar yang memainkan peran penting dalam perang tahun lalu antara Azerbaijan dan Armenia. Pemakzulan pertama mantan Presiden AS Donald Trump dipicu oleh penangguhan bantuan militer dan ekspor senjata ke Kiev. Penggantinya Joe Biden mungkin mengirim senjata mematikan dan penasihat dalam beberapa minggu mendatang. Sementara itu,
Ukraina telah mendorong pembangunan domestik dan produksi senjata, beberapa di antaranya sama efektifnya dengan persenjataan Barat. Terlepas dari alasan ideologis dan politik, Putin telah mati-matian mencari keanggotaan Ukraina dalam blok perdagangan bebas yang didominasi Moskow yang diluncurkan pada tahun 2000. Masyarakat Ekonomi Eurasia, EAEC, menyatukan beberapa bekas Republik Soviet. Dan secara luas dipandang sebagai langkah pertama untuk mereinkarnasi Uni Soviet. Dengan populasi 43 juta dan hasil pertanian dan industri yang kuat, Ukraina seharusnya menjadi bagian terpenting dari EAEC setelah Rusia. Tetapi Kiev menolak untuk bergabung. Untuk menciptakan pasar swasembada, seseorang membutuhkan populasi sekitar 250 juta, kata Alexei Kush, seorang analis yang berbasis di Kiev, kepada Al Jazeera. Mengacu pada teori oleh ekonom pemenang hadiah Nobel Paul Krugman. Model Krugman adalah dasar untuk arsitektur blok, dan untuk serikat pekerja. Ukraina dan Uzbekistan, dengan populasi 34 juta, perlu dimasukkan. Itu sebabnya ada perang geopolitik permanen di sekitar negara-negara ini, kata Kush. Ekonomi Ukraina tenggelam setelah memutuskan hubungan dengan Rusia, yang pernah menjadi mitra ekonomi terbesarnya. Tetapi 7 tahun setelah konflik, resesi berakhir, karena harga dunia untuk biji-bijian dan baja, ekspor utama Ukraina, meroket, dan ketika perusahaan Ukraina dan pekerja migran menemukan cara baru ke barat. Geopolitik. Peringkat kepuasan rakyat Rusia pada Putin turun karena kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Kremlin mengingat peringkat stratosfernya hampir 90% setelah aneksasi Crimea. Dan perang atau eskalasi baru dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik dan meningkatkan popularitas Putin. Dia juga berusaha untuk memulihkan dialog dengan Barat, terutama AS, dan mengumpulkan tentara di sebelah Ukraina telah berhasil. Pada musim semi, puluhan ribu tentara dikerahkan di sebelah Ukraina dan pada bulan Juni, Putin mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya dengan Presiden AS Joe Biden. Para presiden mengadakan konferensi video 2 jam pada tanggal 7 Desember. Dan Biden mengancam Putin dengan sanksi ekonomi yang lebih keras dan reposisi pasukan NATO di Eropa. Tapi Putin tetap ingin bertemu dengannya secara langsung. Kami pasti akan bertemu, saya sangat menyukainya, katanya kepada Biden, menurut video yang dirilis oleh media Rusia pada Selasa lalu.